teknik penyembelihan. Ya. Kita sangat memahami persoalan yang berkembang di masyarakat itu, bapak-bapak, para asatidz. Banyak orang yang menganggap enteng soal nyembelih ini. Kami dari Majelis Ulama turun langsung menyaksikan bagaimana rumah potong, baik itu di RPH maupun di rumah potong yang sifatnya pribadi, dan juga di pasar-pasar induk Kota Jambi, Angsoduo, Alang Banjar, Pasar Baru, sudah kita kunjungi dan sudah kita saksikan bagaimana cara mereka menyembelih, apakah itu sapi, kambing, ataupun ayam. Perlu diketahui ketika kami menyaksikan, termasuk saya sendiri, jam 2 dari rumah sudah bergerak sampai di sana jam 3 pagi. Rupa-rupanya mereka jam 3 pagi itu sudah mulai menyembelih. Kenapa? Karena mereka itu ribuan ayam yang disembelih. Sehingga ketika kami datang, kita juga sudah membawa dari dinas pasar, juga Pak dari kepolisian, dari aparat juga kita bawa. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika kita menyaksikan itu mungkin barangkali dia tidak mau dilihat. Nah itu. Jadi ketika kita melihat cara mereka menyembelih itu Pak, menyembelih ayam, ya kan? Dipatahkan lehernya, kemudian disesetnya dikit, kemudian langsung dibuangnya ke tempat tempat apa namanya itu? Air panas ya. Air panas, kemudian digiling untuk membuang bulu-bulunya. Nah jadi ayam itu kalau kita melihat, dan kami menyaksikan ketika itu Ketua Majelis Ulama termasuk dari provinsi juga ada menyaksikan ketika itu Pak Dr. Husin Abdul Wahab, Pak Tarmizi ketika itu juga menyaksikan. Jadi ayam itu matinya bukan karena sembelihan, tapi karena dimasuki ke dalam air panas. Jadi ayam itu mati menjadi bangkai, bukan karena sembelihan. Jadi kena masuk dalam air panas itu yang menyebabkan ayam tadi mati. Nah karena itulah maka ayam tadi tidak halal dalam perspektif fikih, tidak halal. Kenapa? Karena dia mati bukan karena sembelih, tapi mati karena tenggelam di dalam air panas. Nah, kira-kira sepakat tidak Bapak kalau ayam tadi itu jadi bangkai? Saya yakin semua kita dalam fikih mana saja itu sepakat kita. Ya. Ayam yang dicemplungkan ke dalam air panas dalam kondisi seperti itu pasti matinya bukan karena sembelih. Kalau mati karena sembelih, darahnya habis keluar dan di tempat yang terbuka, ya kan? Nah, gelepar-gelepar itu biasanya normal. Tapi ini masuk ke dalam air. Nah ini bapak-bapak, kenapa yang tukang nyembelih tadi pas dia nyembelihnya itu buka baju, ada gambar tato di sini, ya kan? Pakai celana pendek. Ketika dia nyembelih itu nggak tahu dia ngadapnya kemana, pokoknya bahasanya lah. Sambil merokok pula, sambil nyembelih itu kalau kita nanya dengan ngadap kemana, kenapa dia sambil merokok? Kapan dia baca doa? Kapan dia membaca bismillah? Kemana dia ngadap? Jadi apabila kita ngecek dalam secara hukum fikih jauh dari kata-kata etika dalam menyembelih. Untuk itulah maka perlu bapak-bapak, ya kan? Apabila bangkai ini masuk ke dalam perut kaum muslimin muslimat, bagaimana mungkin doa kita ini diterima oleh Allah? Kenapa? Karena setiap hari makan bangkai, tidak akan diterima doa-doa kita. Kenapa? Karena banyak makan haram.
Makanya balak musibah banyak keturunan sekarang nih kan, penyakit macam-macam. Kenapa? Makan bangkai. Air minum seharusnya jadi sehat, malah jadi penyakit. Daging yang dimakan seharusnya jadi sehat, kuat, malah jadi penyakit. Timbul kencing masam, kencing manis, ya kan? Timbul daging tenggelam, daging tumbuh. Nah itu. Kenapa? Makanan yang tidak halal. Quran jelas tuh, kulu mir rizqillah halalan thayyiban. Makan dari rezeki Allah yang halal dan thayyiban. Nah, maka itu latihan penyembelihan ini penting. Ya, oke lah kalau di kampung-kampung ustadz-ustadz kita, para imam, karena dia ya sudah belajar di madrasah, mungkin barangkali ada teknik-teknik yang mungkin belum ya diketahui, maka perlunya kita pelatihan semacam ini. Dengan adanya pelatihan semacam ini bisa kita saling sharing bersama ya, di mana kelebihan dan kekurangan. Baik, kita langsung ya. Apa yang dimaksud dengan sembelih? Sembelih menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan cara memutuskan urat halqum dan urat mar'i dengan menggunakan alat yang tajam dengan niat karena Allah Ta'ala. Tuh. Nah, yang namanya menyembelih, sembelih itu menggerakkan tangan kita, bukan nebas, bukan ngapa. Nah itu Pak. Sebab ada pula paham-paham baru ini yang namanya nyembelih itu main kapak. Nah gitu. Ya, selamat datang Bapak-bapak ya dari kepolisian, alhamdulillah hadir. Pak dari tentara juga hadir, alhamdulillah, luar biasa Ustadz Paino ya. Semua dirangkul ya, luar biasa. Kita beri aplaus dulu untuk Ustadz Paino serta pengurus-pengurus yang lain ya. Baik, kita langsung saja. Nah, kita pelajari karena kaitannya dengan menyembelih, Bapak-bapak, fikihnya itu jelas. Bicara soal sembelih, fikihnya itu jelas, bukan fikih abal-abal. Nah, gitu ya. Di kopian Bapak-bapak sudah ada, silakan saja dibaca, sebagian sudah ada disarikan di situ. Buku tentang teknik penyembelihan dari DPW juga sudah kita kirim. PDF-nya mungkin sudah masuk sebagian ke HP Bapak-bapak para asatidz. Kemudian pada kesempatan ini juga kita sampaikan sedikit tentang rukun sembelih. Sumbernya nih, sumbernya kitab Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah. Ini karangan Ad-Doktor Hisham Kamil ya. Beliau adalah dosen Universitas Al-Azhar Mesir. Jadi referensi kita jelas ya, bahwa rukun menyembelih itu ada 3 tuh, lihat. 1, penyembelih berarti orangnya, maka orang yang nyembelih itu wajib orang Islam gitu. Tidak dibenarkan orang di luar Islam. Nah kalau tadi kan kita ragu-ragu, siapa yang nyembelih? Jangan-jangan orang non-muslim nyembelih? Tidak sah. Kalau ada pun pendapat yang lain yang menyebutkan ahli kitab, ahli kitab halal. Ahli kitab yang zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Kalau ahli kitab zaman dulu itu adalah orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel dulu memang tauhid dia. Setelah itu tidak ada lagi. Ini menurut pendapat mazhab Syafi'i, bahwa ahlul kitab itu zaman dulu. Zaman sekarang tidak lagi ada ahlul kitab, walaupun dia Kristen, walaupun dia Yahudi dan orang Bani Israel, tidak bisa lagi. Kenapa? Karena sudah ada Al-Quran sebagai penyempurna. Jadi walaupun ahlul kitab yang nyembelih orang Kristen tidak juga sah menurut pendapat Imam Syafi'i.
Nah, kemudian si penyembelih tadi orang Islam tidak dalam sedang ihram atau haji. Nah, gitu. Kemudian ada yang penyembelih, ada binatang yang disembelih. Apa saja binatang yang disembelih itu? Nah, tentunya sudah ditetapkan, ditentukan. Tentunya binatang-binatang yang sudah lazim, seperti ya kan, sapi, kerbau, unta, kambing, ayam. Ini binatang-binatang yang lazim. Harimau boleh tidak? Boleh harimau, tetapi tidak lazim, gitu. Gitu, atau gajah, ya kan? Gitu, tidak lazim. Kalau tidak lazim ya jangan. Sebab apa? Banyak mudaratnya. Binatang-binatang yang bertaring itu tidak boleh. Binatang-binatang yang memangsa, menerkam, ya, tidak boleh. Itu dalam Islam banyak kajiannya itu. Ya, kita ringkas saja. Kemudian binatang-binatang yang halal dimakan. Nah, tadi sudah ya. Kemudian mati dengan sekali sembelihan, ya kan? Kemudian putus urat halkum dan urat mar'inya. Nah, ini binatang-binatang yang disembelih. Kemudian alat penyembelih. Nah, mengenai alat nanti akan disampaikan oleh Pak Naufal, nanti beliau pakarnya di bidang alat-alat gitu ya. Nah, itu nanti kita lihat bagaimana beliau menjelaskan tentang alat-alat sembelih nih, pisau ya. Yang jelas pisau itu alat sembelih. Jangan seperti tadi, kasus tadi penyembelihan sampai 2-3 kali nukar pisau, tak juga putus-putus. Maunya kita itu seperti ini. Daging putus, tulang tak kena. Itu. Jadi kita tak perlu putus sampai ke tulang, ini motong ayam sampai kepala putus. Saking semangatnya, ada. Saking semangatnya. Untuk itu kita ya punya trik-trik tersendiri nyembelih itu. Jangan sampai putus kepalanya, gitu kan? Gitu. Nah, ini antara lain binatang-binatang yang bisa kita konsumsi ya, kambing, ayam, sapi, kerbau, bebek. Gitu. Cuman kalau untuk berkurban tentu saja binatang yang kakinya 4. Jangan pula kami telap kaki 4, kami telap kaki 2 telah kurban ayam lah. Tidak boleh, itu tidak mengikuti syariat. Ya gitu ya. Nah, yang datang silakan, selamat datang. Kita beri semangat dulu lah. Ya. Yel-yelnya belum dari tadi ya. Oh iya. Mari kita berdiri semua dulu lah. Biar semangat. Bisa semua. Iya. Yang pakai golok silakan sebelah kiri goloknya. Kalau tidak, ya cukup dengan tangannya saja, yang kanan. Ya silakan. Yang mau pakai golok silakan. Ya. Ini yel-yel untuk Juleha. Ketika saya menyebutkan Juleha Muaro Jambi, lalu bersama-sama menyebut Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Juleha Muaro Jambi. Bismillahi Allahu Akbar. Juleha Muaro Jambi. Bismillahi Allahu Akbar. Juleha Muaro Jambi. Bismillahi Allahu Akbar. Alhamdulillah. Silakan kembali. Ya. Semangat Pak Camat. Pak Camat sudah pakai kuliah nyembelih ya. Ini termasuk bapak tentara kita ya. Ini sudah. Nanti kalau ada satu lagi untuk Pak polisi kita ya. Sudah siapkan. Itu. Mantap Ustaz Wahid. Sangat disupport oleh Pak Anu Bupati ya. Itu baik, kita langsung saja lanjutkan kembali. Nah, mengenai pisau nanti akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Kita langsung saja tentang, nah ini
sebelum kita menyembelih, kita harus sudah persiapkan alat-alat kita. Untuk alatnya pertama adalah sepatu boot. Sepatu boot ini, ya. Kenapa harus pakai ini? Sepatu boot ini bapak-bapak, karena sapi kalau ibadah kurban biasa nyepak, ya, nyepak seperti tadi itu, bahaya itu, kena ke kaki ya. Nah, sepatu boot ini bukan sembarang sepatu boot, tapi di depannya ada safety besi ya di depan. Jadi kalau ketika sapi itu pijak, nggak apa-apa dia nih. Gitu. Nah ya, sepatu boot. Nanti di sepatu boot itu kita langsung ya kita pakai ya. Kita langsung praktekkan karena kita ini sifatnya teknis. Kita persiapkan alat-alatnya. Nah, di pisau di sepatu boot kita ini harus ada pisau kecil ya. Ini letaknya di sini. Nah, apa gunanya yang seperti ini? Pisau kecil ini ketika ikatan ada tali-tali yang perlu diputuskan, bisa pakai pisau yang kecil. Jangan pakai pisau sembelih. Jadi pisau sembelih ini jangan sekali-kali kita gunakan untuk motong yang lain. Hanya untuk leher sapi, kambing. Termasuk leher manusia pun tidak boleh. Ya. Itu. Jadi khusus, tidak boleh yang lain. Ini saya perhatikan, sembelih. Pokoknya apa saja mau dilepas. Enak. Ketemu tali-tali, ketemu kayu-kayu. Jadi pas motong, nggak putus-putus. Ini berbahaya. Itu. Kemudian yang berikutnya sarung tangan yang seperti ini, dia anti slip, jadi dia tidak apa-apa kalau kena pisau ya. Kalau saya ini pak tangan itu betul kalau banyak cacat tangan saya ini. Kenapa? Kena pisau macam-macam. Ada itu ulunya lepas. Pas begitu potong, ulunya lepas, ya kan? Nah, pas lepas, ambil tangan, langsung buko tangan. Kemudian pas nyembelih, tangan juga meleset, perlu ke tangan. Maka perlu sarung anti slip. Murah harganya, tak pula mahal-mahal, ya, paling 30.000, ya, di Shopee ya. Gitu. Sudah itu, ya. Nah, yang seperti ini. Ini ya. Jadi bapak-bapak hadirin sekalian, ini perlu seperti ini, tidak perlu mahal-mahal, tapi ini bukan gaya-gayahan. Jadi untuk kemudahan. Jadi ketika kita nyembelih, pisau ada. Kalau kambing agak kecil sedikit. Ya agak kecil sedikit pisaunya. Jadi kalau gaya tarik, gaya dorong untuk kambing ini, waduh mantap sekali ya. Pisau kecil saja, kayak pisau dapur, ya. 20 cm ini ya. Ini mereknya Victorinox ya. Victorinox. Harga tak pula mahal ya. Tak pula mahal ya. Pisau dapur lah ya.
Ya, kaki lah harga itu nak. Malu pula awalnya punya kaki kan. Nah, jadi ini pisau kecil untuk kambing ya. Kemudian, nah ini pisau untuk sapi, untuk kerbau bisa. Nah, ini panjangnya lebih kurang 29 atau 30 cm ya, Waldemar. Jadi pisau-pisaunya pisau luar semua nih. Nah, Waldemar ini Jerman. Kalau tadi New Zealand. Ya, Swiss ya. Nah, ini bapak-bapak para asatis ya. Ketika kita gunakan, kenapa harus pakai sarung seperti ini? Agar dia satu tidak kotor. Kemudian yang kedua, kita memudahkan kita. Kadang-kadang begitu nyembelih, pisau taruhlah di situ. Nah, kadang-kadang dia masuk bakteri ya, tidak lagi higienis pisaunya. Kemudian di sini juga sudah ada toningnya. Ketika dia menyembelih, itu biasanya banyak lemak-lemak. Ya, banyak lemak-lemak itu. Jadi pisau dibersihkan pakai ini dan sekaligus mengasahnya. Ini perlengkapan semacam ini penting. Nah, penting untuk bapaknya. Jadi kalau ingin jadi tukang sembelih, kita harus lengkapi hal perlengkapan kita.